Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,3 kg di dalam laci dashboard mobil. Seorang pemuda ditangkap polisi. Partisipasi pemilih Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurun. Dari 165.907 pemilih, hanya 58,9% saja yang menggunakan hak suara. Bonsai kelapa kini makin diminati masyarakat, sehingga si pembuatnya mendapat untung besar, lantaran harga untuk satu bonsai kelapa bisa mencapai jutaan rupiah. Ratusan botol minuman keras, narkotika, dan barang bukti lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap akhir pekan lalu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Baru. Pemusnahan barang bukti berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Baru di Jalan Jamrut, Desa Dirgahayu, Pulau Laut Utara, dan disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda setempat. Adapun barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ratusan botol minuman keras berbagai merek, narkotika, senjata tajam, handphone, dan yang lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Baru Andi Irfan Saprudin mengatakan, semua barang bukti merupakan hasil penanganan perkara sejak bulan Juli hingga November lalu. Menurutnya dari semua barang bukti yang dimusnahkan kali ini adalah minuman keras dan narkotika yang paling mendominasi. Yang kami musnahkan hari ini diantaranya itu kebanyakan dari minuman-minuman keras, yang hasil operasi di piring maupun hasil putusan pengadilan karena melanggar undang-undang perdagangan. Ada pun juga narkotika yang diputus hari ini, itu jumlahnya sebanyak 12 gram lebih. Itu operasi sejak bulan Juli sampai November ya? Bulan Juli sampai bulan November. Jadi harapannya Kejaksaan sini kami tetap konsisten melaksanakan perintah undang-undang dan juga memberikan arahan kepada masyarakat untuk lebih taat hukum dan lebih meningkatkan kualitas diri dengan tidak menggunakan narkotika. Harus lebih bagus dari, insya Allah untuk ke depan harus lebih bagus ya dibanding tahun ini. Sementara itu semua barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Kota Baru. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Bonsai kelapa kini makin diminati masyarakat, sehingga si pembuatnya mendapat untung besar, lantaran harga untuk satu bonsai kelapa bisa mencapai jutaan rupiah. Seperti Arif, warga desa Karangbuah, Kecamatan Belawang, Kabupaten Batola, yang mampu meraup keuntungan jutaan rupiah melalui pembuatan bonsai kelapa yang sudah ditekuninya sejak 1 tahun lalu. Awalnya ia hanya membuat bonsai kelapa untuk sekedar koleksi pribadi. Namun kini bonsai kelapa buatannya makin diminati masyarakat, sehingga ia pun terus membuatnya secara rutin. Pembuat bonsai kelapa Arif mengatakan, proses pembuatan bonsai kelapa diperlukan keuletan dan kesabaran karena memerlukan waktu hingga mencapai 6 bulan. Jadi kita prosesnya itu dari media air bisa, dari media yang pakai tanah langsung bisa, tapi kita sekarang itu pakai media air dulu, akar kuat baru saya taruh di pot. Oh, perlu berapa waktu itu tuh? Itu ada yang 6 bulan belum saya angkat, ada yang 3 bulan. Pokoknya melihat akarnya kuat atau belumnya aja masih kita masukkan di pot kayak seperti ini. Ini sudah 1 tahun lebih, Mas. Terus untuk penjualan sendiri gimana, Pak? Kadang ada, kalau saya jualnya di online, kadang-kadang ada yang langsung datang, orang lewat naksir langsung beli, Pak. Kalau untuk harga sendiri kisaran berapa, Pak? Kalau kelapa biasa itu lontarnya 500. Tapi yang paling tinggi itu kelapa minion yang dari Banten itu lontarnya 2 juta, Pak.
Saat ini Arif tak hanya membuat bonsai kelapa berbahan bibit lokal saja, tapi juga bonsai kelapa minion yang bibitnya ia pesan dari Banten, Jawa Barat. Kemudian ada juga bonsai dari tanaman bunga beringin, dolar, pohon panggang, dan yang lainnya. Sementara untuk harga bonsai kelapa buatannya berkisar Rp500.000 untuk bibit lokal dan Rp2 juta untuk minion. Dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Indonesia punya banyak kreasi budaya yang unik loh. Salah satunya kearifan lokal masyarakat Pegunungan Maratus yang hingga kini masih terus diwariskan secara turun-temurun, yakni kerajinan gelang simpai. Guna menjaga kelestarian gelang warisan nenek moyang ini tetap bertahan, sejumlah pemuda pengrajin gelang simpai membuka lapak untuk memamerkan keunikan pembuatan kerajinan khas masyarakat Maratus ini. Sejumlah pemuda pengrajin anyaman gelang simpai ini dapat dijumpai di kawasan Siring, Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin Tengah. Biasanya, setiap akhir pekan, lapak yang digelar mereka untuk memamerkan dan melayani pembuatan gelang simpai dipadati oleh para pengunjung. Para pemuda asli dari Maratus ini akan melayani pembuatan gelang simpai secara langsung di tangan pemesannya, dengan cara melilitkan bahan utama anyaman, yakni akar pohon jangang. Setelah dililitkan pada pergelangan tangan ataupun kaki pemesan, anyaman kemudian dibentuk melingkar secara beraturan sesuai motif yang diminta pemesan. Proses pembuatan gelang simpai yang membutuhkan waktu selama kurang lebih 15 menit ini tentunya membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus. Sementara untuk menghasilkan gelang simpai agar terlihat cukup indah dan unik, bahan utamanya yakni tanaman jangang, terlebih dahulu harus dihaluskan teksturnya. Penganyaman gelang simpai ini bisa pula ditambahkan benang rotan agar motifnya terlihat bervariasi dan berwarna. Salah seorang pengunjung wisata Siring, Camelia, mengaku sangat tertarik memiliki gelang simpai ini. Karena selain unik, proses pembuatannya pun cukup menarik baginya. Lantaran dianyam secara langsung di pergelangan tangan. Ditambah lagi, gelang simpai ini merupakan kerajinan berbahan tumbuhan alami hingga memiliki nilai yang cukup artistik. Kayak gampang banget dibuatnya, tapi ternyata pas dicoba itu kayaknya susah dan bentuknya. Kalau ini gelang terbuat dari pohon kayu jangan, ini akarnya. Kenapa tertarik deh? Karena unik. Unik. Dan cuma ada di Kalimantan. Keunikan lain gelang simpai ini, warnanya akan lebih mengkilap dengan coklat kehitaman jika dipakai lebih lama. Selain itu, gelang ini juga tidak bisa dipindah tangankan ke orang lain loh. Karena selain ukurannya yang sudah pas di tangan pemiliknya, melepaskan gelang ini pun harus dipotong atau digunting. Salah satu pengrajin gelang simpai asal Hulu Sungai Tengah, Atul Lawan, mengatakan akar pohon jangang yang menjadi bahan utama pembuatan gelang simpai ini diambil langsung dari kampung halamannya, yakni hutan di Pegunungan Maratus. Tumbuhan kalau di Pegunungan Maratus orang kami bilang itu tumbuhan alang-am. Kalau sudah ke kota sini orangnya banyak bilang tumbuhan jangang. Sementara untuk jasa pembuatan gelang simpai, ukuran standar dan motif biasa, dirinya mematok harga Rp40.000. Sedangkan untuk gelang simpai yang model lain, harganya ditawarkan sesuai kesepakatan. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.